Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya menyajikan sebuah video hasil lokakarya 1 dengan tema komunitas praktisi. Saya Saiful Bahri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 5 Curbitung, Kabupaten Lebak. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Materi kegiatan Lokakarya 1 tanggal 4 Mei 2024 diantaranya 1. Peran guru penggerak, 2. Komunitas praktisi, dan 3. Permasalahan yang terjadi. Materi kegiatan 1. Peran guru penggerak. Satu, peran guru penggerak. Guru yang hebat adalah guru yang mampu menggerakkan orang lain melakukan perubahan menjadi lebih baik. Terdapat 3 unsur yang harus dimiliki oleh seorang guru, diantaranya nilai-nilai guru penggerak, peran guru penggerak, dan kompetensi guru penggerak. 1. Nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak terdiri dari 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Kolaboratif, 4. Inovatif, dan 5. Berpihak pada murid. 1. Mandiri. Guru penggerak yang mandiri berarti guru tersebut mampu memunculkan inovasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun dengan dirinya sendiri. Perilaku yang bisa dilakukan guru adalah mau melakukan refleksi dan introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 2. Reflektif. Guru penggerak dituntut untuk mampu merefleksikan dan memaknai segala pengalaman dan peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Dalam menjalankan tugasnya, guru akan memiliki banyak pengalaman positif dan negatif. Pengalaman tersebut perlu dievaluasi untuk melakukan perbaikan di kemudian hari. Tiga, kolaboratif. Guru penggerak harus mampu menjalin komunikasi efektif, saling berbagi pengalaman untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik di satuan pendidikan tersebut. 4. Inovatif. Nilai inovatif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu atau permasalahan tertentu. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, masalah yang muncul pun juga semakin bervariasi. Untuk bisa mengatasi beragam masalah tersebut, diperlukan jiwa inovatif dari seorang guru penggerak agar bisa datang dengan menyelesaikan masalah yang mungkin tidak bisa dilakukannya. 5. Berpihak pada murid. Nilai utama yang paling penting dalam pendidikan guru penggerak adalah berpihak pada murid. Hal ini karena tujuan utama guru penggerak adalah menciptakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menghasilkan siswa-siswi yang unggul. Guru menuntun dari pembelajaran sesuai kodrat yang dimilikinya serta memberi keselamatan pada lahir dan batinnya sehingga murid mencapai keberhasilan belajarnya. Dan dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan belajar, tentunya setelah kita menganalisis kebutuhan belajar anggotanya, kita merencanakan atau memfasilitasi rencana kegiatan belajar yang pertama berdasarkan caranya mungkin adalah merencanakan tema atau kegiatan sesuai dari kebutuhan
belajar kita dibuat media pembelajaran yang menyenangkan, interaktif. Kemudian tadi setelah merencanakan, menetapkan tujuan dari yang akan kita laksanakan untuk dipelajari oleh rekan sejawat kita, kemudian membentuk kepanitiaan tentunya dan merencanakan bentuk kegiatannya, lanjut mungkin pelaksanaan kegiatannya. Tentunya selama kegiatan pasti kita harus mendapatkan refleksi dan lain setelah hasil Kasih wow, kasih we, kasih oh, kasih we, wow. Ada yang ingin ditambahkan dari kelompok seluruh terkait dengan yang disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya ingin menawarkan satu kesempatan bagaimana kita pertama adalah menganalisis kebutuhan belajar, setelah itu merencanakan kegiatan yang memfasilitasi solusi pembenahan masalah berkaitan terkait kebutuhan belajar yang berbeda. Ya, oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok satu. Kita lanjut ke kelompok 2 untuk pembahasan peran guru penggerak di nomor 3 dan 4. Boleh silakan. Beri semangat dulu untuk guru. Wow, semangat. Hasil diskusi kami terkait nomor 3 dan 4. Yang pertama, nomor 3 adalah mencari narasumber yang dapat terkait
Selanjutnya, 2. Peran guru penggerak. Guru yang hebat harus memiliki peran yang baik untuk keberhasilan belajar muridnya. Berikut 5 peran guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. 3. Menjadi coach bagi guru lain. 4. Menjalin kolaborasi antar guru. Dan 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak tidak hanya fokus pada pembelajaran guru, tetapi juga memprioritaskan pengalaman kepemimpinan murid melalui pendekatan pembelajaran yang memberdayakan siswa. Guru penggerak membantu mereka mengembangkan keterampilan kepemimpinan, tanggung jawab, dan pemahaman tentang peran mereka dalam pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi dengan cara mereka membuka ruang bagi pertukaran ide, pengalaman, dan praktik terbaik dalam mendidik melalui kegiatan pelatihan dan lokakarya. Guru penggerak menginspirasi rekan guru untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran. Selanjutnya, 3. Menjadi coach bagi guru lain. Sebagai coach bagi guru lain, guru penggerak melakukan transfer pengetahuan. Mereka juga membimbing rekan guru dalam pengembangan profesional. Melalui pendekatan ini, guru penggerak membangun budaya kolaborasi dan pertumbuhan di antara staf pengajar. Selanjutnya, 4. Menjalin kolaborasi antar guru. Guru penggerak berperan sebagai fasilitator kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah. Mereka menciptakan ruang untuk diskusi positif, pertukaran ide, dan berbagai kegiatan kolaboratif. Selanjutnya, 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Guru harus mampu membuat lingkungan sekolah yang nyaman untuk para murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang mereka. Dan yang selanjutnya, 3. Kompetensi guru penggerak. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak diantaranya: 1. Mengembangkan diri beserta orang lain. 2. Memimpin proses kegiatan pembelajaran. 3. Memimpin pengembangan sekolah. Dan 4. Memimpin manajemen sekolah. Selanjutnya, 1. Mengembangkan diri beserta orang lain. Kompetensi guru penggerak yang pertama harus dimiliki yaitu mampu mengembangkan dirinya sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Selain bisa menangani diri sendiri, seorang guru penggerak juga diharapkan dapat menjadi pionir yang aktif dalam mengajar warga sekolah hingga berkiprah di organisasi profesi. Selanjutnya, 2. Memimpin proses kegiatan pembelajaran. Kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki selanjutnya yaitu memiliki kemampuan untuk memimpin proses kegiatan pembelajaran siswa. Artinya, seorang guru penggerak harus mampu mengubah proses kegiatan belajar yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Guru penggerak juga harus mampu untuk melakukan perbaikan yang lebih baik secara terus-menerus. Selanjutnya, 3. Memimpin pengembangan sekolah. Kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki selanjutnya yaitu memiliki kemampuan dalam memimpin pengembangan sekolah. Artinya, seorang guru penggerak dapat berperan sebagai pemimpin untuk mengoptimalkan proses kegiatan belajar siswa dengan melibatkan orang tua dan pihak lain. Selanjutnya,
4. Memimpin manajemen sekolah. Adapun kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki selanjutnya yaitu memiliki kemampuan dalam memimpin manajemen sekolah. Artinya, seorang guru penggerak memiliki kesempatan untuk mewujudkan program sekolah yang berdampak luas dan positif bagi warga sekolah. Selanjutnya, materi kegiatan 2, komunitas praktisi. Komunitas praktisi dikutip dari laman Kemendikbud. Komunitas praktisi merupakan salah satu kurikulum dalam pendidikan guru penggerak. Melalui komunitas ini, guru bisa saling bertukar masalah dan praktik untuk direfleksikan bersama-sama. Ada banyak cara yang dapat dilakukan tenaga pendidik dalam meningkatkan kompetensi. Adalah salah satunya dengan mengikuti komunitas praktisi. Contoh komunitas praktisi di tiap sekolah berbeda-beda tergantung pada masalah yang dihadapi oleh para pengajar. Berikut adalah dokumentasi hasil kegiatan Lokakarya 1 di SMKN 1 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten pada tanggal 4 Mei tahun 2024. Tadi sebelum istirahat dipanggil Pak Chef, sudah mengidentifikasi komunitas praktisi yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sudah memetakan komunitas yang memiliki manfaat besar untuk Bapak Ibu. Kemana juga komunitas yang Bapak Ibu berperan besar di dalam hidup dan kita kali ini saja ya, Bapak kecil ya. Bapak Ibu, nanti pada saat Bapak Ibu terlibat atau akan membuat komunitas praktisi, dan itu pasti karena Bapak Ibu ini adalah seorang guru penggerak dan seorang pemimpin. Ketika sudah menjadi guru penggerak, harapannya Bapak Ibu menghidupkan komunitas praktisi. Nah, yang tersaji di depan saya Bapak Ibu ini adalah langkah-langkah, tahapan-tahapan yang akan Bapak Ibu lakukan demi terciptanya komunitas praktisi yang baik. Nah, yang pertama, Bapak Ibu perlu hal pertama adalah menganalisis kebutuhan belajar online. Seperti yang sekarang kita menganalisis permasalahan yang ada di Indonesia. Itu yang paling penting. Setelah dianalisis, selanjutnya Bapak Ibu selaku pengurus komunitas atau penggerak komunitas bersama tim Bapak Ibu melakukan yang namanya memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan kebutuhan belajar tadi. Ya, ketika sudah ditemukan permasalahannya, Bapak Ibu memfasilitasi kegiatan bagaimana dapat mempelajari dan selanjutnya, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu
apabila mana ada kesulitan yang terjadi ketika peserta mobile mengalaminya. Nah, terakhir adalah mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran. Yang selanjutnya mungkin langkah-langkah ini atau tahapan ini akan terbiasa pada kita dalam menggunakan pendidikan komunitas. Ini ada pertanyaan terkait dengan kalau tidak ada, pertanyaan terkait 7 tahapan dalam menggerakkan komunitas. Oke, jika tidak ada, kita akan buatkan pemahaman kita terhadap langkah-langkah ini. Silakan dulu. Oke, Bapak Ibu, kegiatan selanjutnya kita akan membentuk kelompok lagi, ya Bapak Ibu ya, membentuk kelompok lalu nanti. Nah, dari ketujuh tahapan ini nanti akan dibagikan kepada kelompok-kelompok. Misalkan tahapan yang pertama dan yang kedua akan diberikan kepada kelompok yang pertama. Tahapan ketiga dan keempat, dan juga yang kelima itu akan diberikan kepada kelompok yang kedua. Atau yang selanjutnya tahapan yang ketujuh akan diberikan kepada kelompok ketiga. Apa maksudnya? Bapak Ibu seolah-olah membahas dua, misalkan yang kelompok satu membahas menganalisis kebutuhan saya dan memfasilitasi kebutuhan. Di sana Bapak Ibu tuangkan strategi apa yang dapat Bapak Ibu lakukan pada tahapan itu. Ya, dibahas mengenai kelompok masing. Nah, selanjutnya setelah itu nanti akan ditentukan priorisasi menjadi kelompok sehingga nanti akan ya. Untuk kelompok disepakati aja nih, untuk kelompok apakah tetap begini atau akan yang baru? Boleh baru. Oke, kalau baru berarti akan dilakukan aktivitas berhitung kembali. Silakan mulai dari Pak Eka, berhitung 1 sampai 10. 1. Selanjutnya, Kelompok 1 silakan bergabung. perlunya komunitas praktisi. Keberhasilan guru dan murid pada proses pembelajaran ditandai dengan berjalannya komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara guru baik dalam internal sekolah maupun eksternal sekolah. Misalnya komunitas rumpun mapel, komunitas jenjang kelas yang sama, KKG atau MGMP. Kegiatan komunitas praktisi. Satuan pendidikan memiliki komunitas praktisi, di mana kepengurusannya ditetapkan oleh keputusan kepala sekolah yang terdiri dari ketua dan anggota. Kegiatan dilaksanakan dalam durasi 1 jam di luar jam KBM. Melalui kesepakatan komunitas dapat dilakukan antara 1 minggu 1 kali, atau 2 minggu 1 kali, atau 1 bulan 1 kali, dan sebagainya. Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Ada 7 kompetensi, diantaranya yang pertama, menganalisis kebutuhan anggota belajar. Yang kedua, memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Yang ketiga, mencari narasumber yang relevan terkait kebutuhan belajar. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas. Yang kelima, mendokumentasikan dan mempublikasikan.
Tahapan kegiatan komunitas praktisi. Berikut adalah tahapan yang perlu dilakukan. Di antaranya yang pertama, kegiatan refleksi, kegiatan persiapan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi. Selanjutnya, 1. Kegiatan refleksi. Yang pertama, secara personal, guru melakukan pengamatan terhadap hasil tes awal materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, guru memanfaatkan hasil tes awal tersebut, lalu menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, membuat pertanyaan untuk solusi dari tes awal. Solusi pertanyaan tersebut misalnya, 1. Apa yang harus dipelajari peserta didik? Apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik? Yang kedua, bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah belajar? Bagaimana cara memantau pembelajaran peserta didik? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik tidak belajar? Dukungan seperti apa yang diberikan kepada mereka? Yang keempat, apa yang harus dilakukan pendidik? Yang kedua adalah kegiatan persiapan. 1. Secara berkelompok, guru membahas rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuatnya yang akan digunakan pada proses pembelajaran di kelas, kemudian meminta guru lain menanggapi apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya. Yang kedua, meminta masukan dan saran dari guru lain terkait metode pembelajaran, terkait media pembelajaran, terkait alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, kegiatan pelaksanaan. Yang pertama, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan diamati atau disaksikan oleh guru lain yang telah bersedia mengamatinya pada pertemuan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. 2. Guru yang berperan mengamati mencatat hal apa saja yang dilakukan guru dan murid untuk bahan evaluasi guru tersebut yang nanti dibahas pada pertemuan komunitas belajar refleksi. Yang keempat, kegiatan evaluasi. 1. Komunitas praktisi melakukan diskusi dalam upaya mengevaluasi proses pembelajaran di kelas yang baru saja telah dilakukan. 2. Masing-masing guru menyampaikan segala kekurangan dan kelebihan atas apa yang telah dipraktikkan di kelas. Yang ketiga, guru bersama rekan dalam komunitas praktisi bersama-sama melakukan refleksi dari pembelajaran yang baru saja telah dilakukan. Materi yang ketiga adalah permasalahan dan solusi. Permasalahan oleh guru dapat diidentifikasi lalu dicarikan solusi. Berikut adalah dokumentasi dari masalah. Terus saya lihat aja. Cukup melihat.
Wow. Keren. Luar biasa, model model juga memberikan alternatif solusi. Bapak Ibu, kembali kita ada mengulasnya, Bapak Ibu. Saya tangkap dari jawaban tadi, jawabannya adalah yang pertama terjalinnya komunikasi yang baik, Bapak Ibu ya, dengan berbagai pihak. Dalam permasalahan yang terjawab pada keluarga sekolah, tentunya kita memerlukan komunikasi yang baik. Dan Bapak Ibu, untuk mengajak rekan sejawat kita yang disebut oleh Bang Kopre menyamakan persepsi. Ya. Saya yakin sudah Bapak Ibu lakukan usaha untuk menyamakan persepsi. Tapi pasti banyak tantangan. Nah, dari sana Bapak Ibu jangan tantangan. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan karena tidak mungkin langsung gitu ya. Tadi juga disebutkan dengan adanya perencanaan yang baik untuk permasalahan terkait program yang tidak berjalan akibat kendala. Bisa dikasih solusi dengan cara perencanaan yang baik. Lagi-lagi kuncinya adalah komunikasi musyawarah yang melibatkan banyak dia ya. Ibu, mungkin itu yang bisa kita tangkap. Selanjutnya, satu, identifikasi masalah. 1. Terdapat salah satu murid mengantuk saat kegiatan belajar pada penayangan video pembelajaran. Yang kedua, terdapat beberapa murid ngobrol saat kegiatan praktik menggambar bangun ruang sisi datar. Yang kedua, solusi dari masalah tersebut. Masalah yang pertama, salah satu murid yang ngantuk saat melihat tayangan video diberi keleluasan untuk duduk di bangku yang paling depan. Untuk masalah yang kedua, beberapa murid diberi perlakuan khusus, misalnya menggambar langsung di papan board atau menggunakan HP saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Demikian, jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.